welcome to my YouTube channel. Kali ini aku akan membahas tentang COVID-19 dan bagaimana strategi pencegahannya. Nah, apa sih COVID-19 itu? COVID-19 itu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus yaitu coronavirus yang baru ditemukan di Wuhan, Tiongkok atau Cina pada bulan Desember tahun kemarin yaitu tahun 2019. Nah, penyakit ini atau COVID-19 memiliki gejala yaitu biasanya orang itu akan merasakan demam, rasa lelah, kemudian batuk kering, hidung tersumbat atau pilek, kemudian sakit tenggorokan, dan juga diare. Dan beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Sebagian besar atau sekitar 80% orang yang terinfeksi ini berhasil pulih tanpa perawatan khusus. Kemudian sekitar 1 dari 6 orang yang terjangkit COVID-19 ini menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Terutama orang-orang yang lanjut usia dan dalam kondisi tidak sehat atau kurang sehat. Nah, tadi kan aku katakan kalau COVID-19 ini merupakan penyakit menular. Nah, cara penyebarannya atau cara penularannya itu melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 itu batuk atau mengeluarkan nafas atau bersin. Nah, contohnya itu misalnya aku, tapi jangan sampai aku ya. Misalnya aku terjangkit COVID-19 dan aku pergi naik fasilitas umum, contohnya bis. Nah, di situ aku batuk atau bersin yang mengeluarkan percikan cairan gitu. Nah, cairannya itu kan pasti mengandung virus ya. Kemudian ada orang yang menyentuh kursi atau benda yang kena percikanku tadi. Nah, kemudian dia mengusapkan tangannya itu ke hidungnya atau hidungnya merasa gatal gitu ya, diusap gini. Nah, virusnya itu akan masuk ke saluran pernafasan dia dan kemungkinan besar dia akan terjangkit atau tertular COVID-19 ini. Jadi begitu cara penyebarannya. Jadi COVID ini tuh atau virus ini tuh nggak menyebar melalui udara ya. Jadi virusnya itu nggak terbang-terbang, tapi virusnya itu menempel pada suatu benda. Uniknya dari COVID-19 ini itu memiliki masa inkubasi atau jangka waktu antara terjangkit virus dengan munculnya gejala penyakit. Nah, pada umumnya itu berdasarkan data yang sudah dikumpulkan oleh WHO, itu masa inkubasi COVID-19 diperkirakan berkisar antara 1 sampai 14 hari atau 2 minggu. Jadi ada orang yang sehari setelah terjangkit langsung dia merasakan gejalanya, dan ada juga yang baru 14 hari atau baru 2 minggu merasakan gejala setelah terjangkit virus atau COVID-19 ini. Nah, di Indonesia sendiri hingga saat ini atau 5 April 2020, kasus yang sudah terkonfirmasi atau orang yang sudah terjangkit COVID-19 ini sebanyak 2.273 kasus, yang dirawat atau yang sudah dirawat itu sebanyak 1.911, yang meninggal 198, dan yang sudah sembuh itu sebanyak 164.
di daerahku sendiri yang kasus yang sudah terkonfirmasi itu sebanyak 120, yang meninggal ada 18, dan yang sembuh baru 14. Dan bisa dilihat ya dari data ini, yang kasus yang sudah terkonfirmasi dengan kasus yang sembuh itu jaraknya atau selisihnya itu sangat jauh, benar-benar sangat jauh kan. Nah ini tuh karena masyarakat Indonesia itu kurang kesadaran diri, jadi seperti menganggap remeh atau meremehkan COVID-19 ini, padahal COVID-19 ini tuh menurutku itu virus yang sangat mengerikan. Karena gini ya, yang saya baca di Italia itu penyebarannya tuh benar-benar sangat cepat dan jauh lebih cepat daripada di Indonesia. Di Indonesia mungkin mulai dari satu kota dulu, kemudian ke kota lain gitu ya. Nah, lalu gimana sih caranya biar penyebaran ini tuh jangan semakin banyak gitu? Jadi justru malah harusnya itu semakin berkurang. Jadi menurut WHO, bagaimana cara kita mengurangi resiko terinfeksi atau tersebar atau terkena COVID-19 itu ada beberapa langkah. Yang pertama, sering-seringlah kita mencuci tangan setelah kita pergi keluar atau menyentuh barang-barang di fasilitas umum menggunakan sabun atau cairan antiseptik yang mengandung alkohol lebih dari 70%. Nah, mengapa? Karena mencuci tangan dengan bersih atau dengan sabun itu bisa membunuh virus ini gitu. Yang kedua, jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang yang batuk-batuk atau bersin-bersin. Nah ini juga penting buat orang yang sering bersin itu ya, yang sering batuk itu. Jadi ada caranya, ada adabnya gitu. Kalau kita bersin atau kita batuk itu sebaiknya ditutup dengan tangan, atau kita bersinnya atau batuknya itu di siku gini. Jadi misal kita bersin itu langsung ditutup dengan siku kayak gini. Jadi enggak kita keluarkan ke udara gitu. Nah, yang ketiga itu menghindari kita menyentuh tangan hindari menyentuh mata, hidung, dan juga mulut jika kita belum mencuci tangan dengan sabun atau antiseptik tadi ya. Kemudian yang keempat itu pastikan Anda atau kalian dan orang-orang sekitar kalian itu mengikuti etika batuk dan bersin yang seperti yang tadi saya contohkan ya, yang tadi aku contohkan. Jadi bisa ditutup dengan siku kayak gini, atau ditutup dengan tangan, atau bisa menggunakan tisu atau sapu tangan gitu. Jadi enggak langsung ke udara. Tapi kalau kita menggunakan tisu itu harus langsung dibuang ya, jangan kita simpen gitu, tapi kita buang ke tempat sampah. Kemudian yang kelima, tetap tinggal di rumah jika kita merasa kurang sehat. Jadi apalagi yang sering bepergian keluar gitu ya, keluar kota atau keluar negeri gitu. Nah, setelah kita melakukan perjalanan itu, usahakan kita berada di dalam rumah selama 14 hari ya, selama masa inkubasi virus tersebut. Tetap ikuti informasi-informasi perkembangan COVID-19 di berbagai kota ya, nggak cuma di kota kamu aja. Jadi misalnya kita mau pergi ke kota A, nah kita harus tahu perkembangan COVID-19 ini di kota A tersebut. Jadi biar kita itu kalau mau pergi ke kota itu kita merasa aman gitu. Nah selain itu kita juga harus, atau enggak harus sih, tapi usahakan kita menggunakan masker saat bepergian keluar rumah, terutama bepergian jauh ya. Terus gunakan atau bawa hand sanitizer atau cairan antiseptik yang mengandung kadar alkoholnya itu lebih dari 70% gitu.
Nah, kesimpulan dari gimana sih caranya biar nggak kena virus ini gitu. Jadi pertama itu kita harus sering-sering mencuci tangan. Terus apalagi kalau setelah kita dari luar ya, setelah kita pergi ke luar rumah gitu, mencuci tangan dengan sabun dan atau antiseptik yang memiliki kadar alkohol lebih dari 70%. Kemudian menggunakan masker jika bepergian. Nah, itu penting sih biar percikan bersin atau batuk dari orang lain itu nggak langsung kena pernafasan kita gitu. Dan kemudian yang paling penting sih, kan pemerintah juga udah menghimbau atau menginformasikan gitu untuk kita tetap berada di dalam rumah, karena rumah itu memang paling aman kan, kita nggak berkontak langsung dengan orang lain gitu. Jadi intinya dengan kita berusaha untuk tetap di rumah atau mengikuti petunjuk-petunjuk dari WHO ini tadi, kita bisa membantu Indonesia untuk mengatasi virus atau COVID-19 ini, setidaknya mengurangi, nggak malah memperbanyak gitu. Jadi untuk teman-teman yang nonton atau dengar videoku ini, tolong banget untuk sadar diri atau kesadaran dirinya itu dikeluarin gitu, akan betapa bahayanya virus atau COVID-19 ini. Jadi virus ini tuh benar-benar bahaya menurutku. Jadi tolong banget untuk teman-teman hindari dulu lah kontak langsung dengan orang lain, atau bepergiannya nanti dulu, ditunda dulu hingga COVID-19 itu mereda di Indonesia gitu. Nah, jadi sekian pembahasan dariku tentang COVID-19 ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ke sosial media kalian supaya teman-teman kalian juga tahu gimana caranya mencegah penyebaran COVID-19 ini. Okay, thank you for watching. Bye bye.